Selamat pagi semuanya, oke. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi bersama saya di channel Tugu Daily Vlog, oke. Oke, guys. Kali ini, guys, saya akan membacakan cerita, ya, guys. Sini, guys. Cerita, ya, guys. Cerita yang cukup seram, ya, guys. Ini adalah kisah, ya, guys, kekejian dukun bukan dukun Amerika Serikat ya. Dukun AS ini nama samarannya AS, guys. Membantai 42 perempuan demi kesaktian, guys. Wah. Ini seperti kayak di film-film dulu, guys. Ya, beda ya dengan kita meminta tumbal hantu gitu kayak gitu loh. Pokoknya ini kayak di film-film gitu. Tapi kejadiannya nyata, guys. Kejadian ini terjadi pada 10 Juli 2008, guys. Sudah dulu ya, guys. Aku masih SD, guys. Nah, kita langsung saja bahas cerita kali ini. Kita sekaligus sharing ya, guys. Semoga bermanfaat. Haugauru Harefa, hakim ketua yang memimpin jalannya persidangan pada 24 April 1998 tersebut, memutuskan perkara dengan mantap. Gemuruh tepuk tangan para hadirin pun langsung memadati ruang sidang. Sementara terdakwa yang bernama AS, ya, guys, tampak tenang usai vonisnya itu dibacakan, guys. Bahkan, guys, beberapa kali ia tertangkap melempar senyum ke arah juru wartawan, guys. Ke kamera tuh senyum, guys, seolah vonis tersebut bukan perkara serius. Nah, katanya si AS ini, ya, guys, saya minta banding, guys. Dan bagi karena sikapnya di pengadilan, saya minta banding dengan kata-kata yang cukup pelan, guys, si AS ini. Dan bagi warga Sumatera Utara, AS ini bukan sembarang orang. Ia biasa diakrab disapa dukun AS, ya, adalah tersangka pembunuhan berantai dengan korban tewas sebanyak 42 orang. Semua korbannya adalah perempuan, guys. Aksi keji itu ia lakukan dalam kurun waktu dari tahun 1986 sampai 1994 di desa Sel Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Motif pembunuhan didasari klaim dukun AS atas wangsit dari mendiang ayah yang memerintahkannya untuk membunuh 70 perempuan agar jadi sakti mandraguna. Paling dermayan, guys, dukun, guys. Yang pertama adalah klinik sejak dalam pikiran, guys. Nah, oke, guys. Seperti halnya Robert Getting yang pernah bikin geger Jakarta 2 dekade silam. Nah, yang pernah aku ceritain itu, guys. Pokoknya ada, ya, guys. Nah, penampakan dukun AS tak terlihat kontroversial, guys. Nah, ia kurus, jangkung, dan orang-orang mungkin lebih mengira ia sebagai pegawai kelurahan di penjara kriminal, guys. Hampir mirip-mirip pegawai kelurahan tadi. Sebagai ditulis oleh majalah ini, ya, guys, di tahun 2017. Si dukun AS dibesarkan oleh pasangan Jogan dan Sarti, guys. Sang ayah yang berprofesi sebagai dukun Jogan kala ia baru berusia 7 bulan, dan masa kecilnya hampir sama dengan anak-anak desa pada umumnya, bermain dan berlarian di ladang, guys. Di lingkungan tempatnya bermukim, si AS ini, guys, lebih dikenal dengan nama Nasib Kelewat. Nama yang disematkan karena ketika kecil ia pernah tercebur ke sumur dan selamat. Menurut pengakuan ibunya, selain bermain di ladang, si AS ini juga tertarik mempelajari ilmu dukun sejak umur 12 tahun lewat buku-buku peninggalan sang ayah, guys. Umur 12 tahun, guys, belajar jadi dukun, guys. Nah, oke, guys, kita lanjut lagi, guys. Nah, hidup si AS ini, ya, guys, berubah 180 derajat saat ia memutuskan untuk berpoligami, guys. Jadi memiliki lebih dari satu istri, ya, guys. Tak tanggung-tanggung, menurut AS menikahi 2 perempuan sekaligus yang semuanya masih punya pertalian saudara dengan istri pertamanya, guys, yaitu si Tumini, guys. Dan si AS menikah lagi dengan alasan ingin punya anak perempuan, sesuatu yang tidak didapatkannya bersama si Tumini ini, guys. Nah, pada saat bersamaan si AS kian getol menyelami lautan klinik. Ia mengaku bahwa dalam mimpinya sang ayah kerap datang dan mengajarinya berbagai ilmu kesaktian, guys. Terlepas apakah si AS ini betulan sakti atau tidak, masyarakat setempat menganggap dirinya orang pintar alias dukun, guys. Di rumahnya
Si AS melayani bermacam jenis jasa mulai dari mengobati orang sakit hingga pasang tusuk guys, kalau terapi gitu mungkin ya. Pada suatu malam masih si AS ini ya guys bimbang guys. Pasalnya mendiang sang ayah sang ayah kembali datang di mimpinya guys. Dalam pertemuan itu sang ayah berpesan jika ia ingin ilmunya semakin sakti dan bisa memberikan kebaikan bagi orang-orang di sekitar, ia harus mengorbankan setidaknya 70 nyawa perempuan guys. Setelah lama menimbang-nimbang, Suraji akhirnya melaksanakan petuah sang ayah, maka diburulah sejumlah perempuan untuk ditumbalkan. Aksi brutal dukun AS ini mulai terendus pada media tahun 1997. Aparat Mapolsek Sunggal menemukan 42 rangka manusia di ladang tebu di dusun Aman Damai, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Rata-rata korban berumur 13 sampai 27 tahun, guys. Usia 6, guys. Nah, dalam laporan ya, guys, dijelaskan bahwa penemuan tersebut berangkat dari informasi seorang pemuda lokal yang tanpa sengaja mendapati mayat tanpa busana di ladang tebu. Korban bernama Sri Kamala Dewi. Mulanya polisi mengira pelaku pembunuhan adalah suami Dewi sendiri, guys. Sebab menurut keterangan warga, keduanya sempat terlibat pertengkaran pada malam sebelum Dewi menghilang. Akhirnya seorang warga bernama Andreas mengaku pernah mengantarkan Dewi ke rumah. Nah, guys, aku lanjutin lagi. Ini si Dewi ini ya, guys. Si Andreas ini mengaku pernah mengantarkan Dewi ke rumah si dukun AS ini guna melakukan konsultasi. Nah, polisi lantas menindaklanjuti keterangan Andreas dan datanglah mereka ke rumah AS. Saat ditanya polisi, si AS mengaku Dewi memang mengunjungi rumahnya, namun terang si AS, Dewi pulang selepas maghrib. Nah, penyusutan kasus ini ya guys, sempat terhenti karena bukti-bukti yang ditemukan itu tidak cukup. Tapi polisi tidak kehilangan akal. Mereka kemudian mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Dan dari hasil pendalaman tersebut ditemukan satu benang merah sebagian besar korban adalah pasien si AS ini, guys. Temuan tersebut mendorong polisi untuk kembali mendatangi rumah dukun AS ini. Satu persatu rumah disisir secara seksama. Akhirnya polisi menemukan beberapa helai pakaian perempuan dan perhiasan. Barang bukti itulah yang membuat Suraji ya guys tertangkap. Tertangkap guys, dukun AS ini namanya Suraji. Dalam proses integrasi, si dukun AS ini mengaku bahwa ia membunuh Dewi dan 41 perempuan lainnya demi memperoleh ilmu sakti. Tak cuma menghabisi nyawa, Suraji juga menyikat barang-barang berharga milik si korban ini, guys. Kayak perhiasan gitu ya, guys. Dan yang kedua adalah takut, tobat, dan sebelum akhirnya ditembak mati di tempat. Kehidupan penjara turut mengubah perilaku dukun AS ini, guys. Seperti yang diberitakan ya, guys. Dukun AS telah berobat dan membuang semua ilmu kebatinan yang dimilikinya selama ditahan. Dukun AS diberi penjelasan dari segi agama bahwa ilmunya tersebut dapat mempersulit dirinya ketika dijemput ajal nanti. Nasihat tersebut diterima dukun AS sehingga terpidana mati itu segera membuang ilmu kebatinan yang dia miliki, kata si pekerja Yayasan Pendidikan Intensif Agama Islam ya guys, di Medan. Nah, sejak membuang kliniknya ya guys, ilmu dukunnya itu ya guys, dukun AS rajin mengikuti pengajian yang diselenggarakan 2 kali sebulan di LP kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Senada dengan Nafiah, Kepala LP kelas 1 Tanjung Gusta Medan, Aceh Herdamin, juga menyebut dukun AS sudah tobat dan punya aktivitas ibadah yang luar biasa, guys. Alhamdulillah, guys. Nah, jika napi lain langsung keluar musola setelah sholat ya guys, si dukun AS ini berdiam diri untuk berzikir dalam waktu yang cukup lama, guys. Katanya orang-orang gitu ya guys. Di tengah pengobatannya itu guys, dukun AS sempat merasa tertekan setelah mengetahui rencana Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang akan melaksanakan eksekusi mati terhadap dirinya. Kabar tersebut membuat dukun AS stres mengingat ia masih mengharap diberi gerasi oleh presiden sebab sudah memperlihatkan perubahan baik dalam penjara. Oh, jadi
dia sempat mengajukan banding guys. Setelah divonis mati oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang, kuasa hukum Dukun AS mengajukan kasasi ke MA 3 tahun kemudian. Upaya kasasi itu ditolak dan pada 2004 dibantu Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Medan, Dukun AS melayangkan gerasi ke Presiden. Hasilnya gerasi ditolak pada 27 Desember 2007. Nah, tak menyerah, beberapa minggu kemudian tim kuasa hukum Dukun AS lagi-lagi mengajukan gerasi. Upaya ini gagal membuahkan hasil. Dan upaya hukum yang dilakukan tim Dukun AS ini guys, pada akhirnya sia-sia guys. Dan pada Juli tahun 2008, tepat hari 12 tahun tepat hari kematiannya itu ya guys, mungkin ya, 3 peluru dari Brigadir Mobil Brimob ya guys, Polda Sumatera Utara menembus dadanya guys. Dukun AS tewas di tempat atas permintaan keluarga. Jenazah langsung dikebumikan keesokan harinya. Nah, kendati sudah dieksekusi mati, penolakan terhadap Dukun AS masih kencang. Warga desa Sel Semayang, tempat tinggal Dukun AS, tidak terima apabila Dukun AS dikuburkan di desa mereka guys. Salah satunya diutarakan oleh si Ana guys, ibu dari korban si Dukun AS ini yang bernama Dewi, menegaskan keluarganya takkan ikhlas melihat kuburan Dukun AS ini bersanding dengan makam putrinya guys. Katanya si Dewi ini ya guys, jika memang harus ditanam di desa itu, jangan dikuburkan di TPU, kuburkan saja di depan rumahnya, jangan di perkuburan umum guys. Nah, Dukun AS dan Dukun AS ini ya guys pernah mengatakan, sihir hitam datang dari Tuhan, aku tidak memilikinya lagi, aku telah bertobat, kuharap aku punya kesempatan untuk hidup guys. Dan setelah dia mengucapkan itu, mungkin ya pelurunya langsung tembus tembak, pas tembus di guys. Wah, gitu guys ceritanya guys, sejarah dukun yang pernah membunuh 42 perempuan demi mendapatkan kesaktian guys. Nah, gitu guys, akhirnya dia dihukum mati tahun 2008. Oke, sekian dulu video kali ini guys, semoga bermanfaat buat para netizen di rumah. Aku cuma sharing, kalau ada yang kurang lengkap mohon dilengkapi ya, cari di Google ya. Oke, sekian dulu video kali ini, saya Teguh dari vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, bye bye. Yeah.